merasakan itu perlu ada. Nah, ini fungsi dari kenapa kita belajar proses bisnis, karena seringkali itu justru akan berakibat dampaknya adalah kepada dua belah pihak, khususnya yang terpenting pada penjualnya, yang menawarkan produknya. Sehingga dalam hal ini, apa yang kalian mengerti dalam proses ini mesti harus kalian terjemahkan lagi. Mesti kalian bisa jelaskan ulang kepada para narasumber kalian yang nanti kalian gunakan untuk studi kasus, tugas kelompok, maupun studi kasus untuk individu yang nanti dikumpulkan. Kelompoknya pada saat pertemuan ke-7, sedangkan untuk individunya pada pertemuan ke terakhir sebelum ujian akhir semester. Nah, bagaimana kalian bisa jelaskan itu kalau kalian tidak belajar definisinya dulu? Maka di awal-awal kuliah ini, masih pertemuan kedua, ketiga, kita akan ulang ini untuk memastikan bahwa kalian nanti ketika mendapat tugas ini dan sudah mulai siap untuk mengumpulkan data, bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan proses di sini. Banyak orang mengulang kata proses, bahkan ada yang tidak mengerti apa itu proses, caranya gimana. Dari mana kalian bisa mulai mendiskusikan dengan menggunakan istilah ya kalian sendiri nanti harus perlu jelaskan kepada narasumber tersebut. Jadi jangan salah kira bahwa nanti melakukannya itu akan mulus gitu. Banyak orang mengerti proses kok. Proses ya begitu itu ya proses apalagi gitu. Maksudnya gitu ya. Diulang-ulang aja. Tapi tidak dijelas-jelaskan apa yang dimaksud yang kalian inginkan proses ini. Proses bisnis itu apa? Nah, barangkali kita sudah bahas ini. Jangan sampai keliru menjelaskannya. Itu pertama pesan saya. Kedua, karena data nanti dikumpulkan terkait bagaimana kalian sendiri nanti dalam melakukan pendekatan, khususnya menjelaskan pengertian atau definisi dari proses sendiri. Nah, seringkali orang keliru, sehingga berakibat pada suatu diskusi bahwa data yang kalian perlukan itu tidak sesuai dengan yang kita perlukan untuk menjalankan tugas ini, untuk menyelesaikan tugas ini. Ya, pastikan tidak keliru ya. Pastikan apa itu proses itu isinya apa saja. Ya, nanti akan ada penjelasannya ya. Dan ingat ini adalah aktivitas, berarti ada urutan-urutan yang berjalan yang saling terkait. Urutan itu bagaimana melibatkan kalian terkait itu. Apa saja sih sebenarnya unsur dari prosesnya ini sudah dijelaskan di dalam bukunya Dumas yang berbahasa Indonesia juga sudah ada ini sebenarnya, kan tinggal baca saja. Apa saja sih unsur-unsur dalam proses itu? Ada kejadian, ada suatu event, ada aktivitas. Ya ini mesti kalian kumpulkan, datakan. Kejadiannya apa saja, aktivitasnya apa saja. Kemudian poin keputusan siapa yang menentukan, jalannya ini, perannya siapa. Kemudian didetailkan aktornya siapa yang menentukan keputusan ini, dibuat gitu. Contoh pembelian, ya, pembelian itu adalah penyediaan bahan baku yang diperlukan dalam suatu proses, begitu ya. Itu dulu yang mesti harus dijelaskan. Jadi kalau orang ingin melakukan suatu kegiatan dalam perusahaan, dia mesti menyiapkan dulu barang-barang yang diperlukan, bahan bakunya apa saja. Ya, dia pergi ke pasar itu ya, di mana barang-barang itu tersedia. Maka lebih mudahnya dia sudah punya suatu daftar dari supplier pemasok yang bisa memasok sesuai dengan kualitas dan jumlah yang dia inginkan, kan begitu ya? Ngerti ya? Pemasok itu kita hubungi, ya. Atau bisa juga vendor gitu ya. Selain supplier, istilahnya yang lain vendor. Kita hubungi gitu. Ini apa saja yang tersedia ini yang bisa kita beli untuk jadi apa masukan input ke dalam proses kita, ya. Pastinya kalau tadi saya sudah jelaskan dan masalah tadi yang sempat lampu padam di wilayah saya ini, mulai dari sekitar jam ya 9 lah ya, setengah 9 lah ya, sampai jam 10 lewat tadi, itu berarti untuk menjalankan suatu kegiatan pembelajaran perkuliahan jarak jauh seperti ini, salah satu input masukan penting adalah listrik. Listrik yang tersedia di tentu saja semua pihak yang terlibat, termasuk saya, dosen, dan kalian, mahasiswa. Harus tersedia listriknya. Kalau tidak ada listrik, maka kita tidak bisa mengaktifkan semua device yang terkait dengan perkuliahan ini. Ya kan? Jadi, itu adalah contoh, ya, menyiapkan.
Kadang-kadang vendor atau supplier itu cuma tunggal, monopoli seperti PLN umpamanya. Saat ini monopoli cuma ada satu vendor atau penyedia supplier listrik. Tapi kalau barang-barang lain belum tentu suppliernya satu, ada banyak supplier lain yang bisa menyediakan layanan yang sama kualitasnya dan jumlahnya juga sama, bisa banyak ya gitu ya. Yang item-item apa ini yang mesti kita detailkan, dibuat rinciannya sebelum melakukan pembelian sehingga kita merencanakan pembelian itu sudah baik sekali. Ya, setiap kita rutin melakukan pembelian itu bisa dilakukan secara cepat ya. Kedatangan yang paling penting adalah kedatangan dari bahan baku tersebut ke dalam sistem persediaan kita itu jelas kapan, sehingga tidak mengganggu rutinitas atau periode ketika proses itu memerlukan penanganan dari keterlibatan bahan baku tadi gitu ya. Jadi saat kita butuh jangan sampai hilang atau tidak tersedia, nanti malah membingungkan. Ya kan? Paham tidak maksud saya? Paham tidak? Masih bisa mendengar? Bisa ya? Pak, masih bisa, Pak. Oke. Nah, tolong ini dipastikan dulu gitu ya. Jadi semuanya harus jelas aktornya. Kemudian yang paling penting lagi nanti hasil outcome-nya apa. Kalau kita sudah mengolah keseluruhan bahan baku tadi dalam proses, hasil terakhirnya apa? Produk apa yang nanti kita tawarkan pada customer kita? Itu suatu outcome, hasil yang kita anggap hasil itu akan memberi dampak kepada customer secara positif. Jadi disebut dengan positive outcome. Dan tentu saja yang kita kendaki kalau itu adalah negatif outcome. Apa ada negatif outcome? Justru yang kita hindari negatif outcome. Dan itu ada. Negatif outcome ini adalah sesuatu yang justru tidak memberi manfaat atau nilai bagi customer. Ini yang mesti kita hindari. Karena apa? Tidak memberi manfaat, kenapa kita tawarkan? Gitu loh. Ya, paham tidak? Nah, layanan semacam ini yang kemudian kita mesti harus ketahui, dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita tidak bisa menjalankan ini sendiri gitu ya. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kendala untuk menjalankan bagaimana suatu itu dieksekusi adalah bagian yang mesti harus kita antisipasi sejak kita memodelkan proses itu. Jadi fungsi memetan atau memodelkan proses itu jadi krusial sebenarnya. Selain mengenali, mengidentifikasi juga yang lebih penting lagi, dari awal kita sudah mengerti ada berapa jenis kegiatan aktivitas proses yang mungkin tidak mudah dilakukan atau mungkin saat pelaksanaan itu memang tidak sebaik yang diharapkan begitu ya. Itu sudah bisa dipetakan, bisa diketahui gitu. Nah, proses bisnis yang dijalankan itu bukan semata-mata dari sisi pengamat saja. Jadi pengamat semacam kalian ini harus mengakomodir pemahaman yang lebih komprehensif. Maksud saya adalah kalian mesti harus banyak bertanah gitu, banyak bertanya, banyak mengamati bagaimana sesungguhnya proses itu dilakukan. Ya, bukan hanya katanya. Apalagi kalau mungkin kalian langsung, Pak, saya butuh suatu diagram bagaimana kegiatan dilakukan perusahaan. Langsung dikasih dokumen oleh perusahaan. Nah, ketika diberikan dokumen itu bukan langsung lantas, oh ini yang kita perlukan, tidak perlu dicek lagi, salah. Ya, yang benar itu harusnya diverifikasi lagi. Jadi meskipun sudah dapat dokumen dari keseluruhan proses dalam bentuk diagram, itu pun harus kita cek lagi, kita verifikasi. Kita baru tahu kalau sudah melihat proses itu sendiri, mengamatinya berdasarkan pada dokumen yang diserahkan, contoh tadi sudah ada ya, mungkin saja, mungkin juga tidak gitu ya. Banyak kan tidak ya, saya katakan ya. Tapi mungkin saja sudah ada, itu harus dicek lagi, diverifikasi. Itu fungsinya kenapa saya beritahu tugas ini sejak minggu pertama. Karena butuh waktu untuk memverifikasi, mencek prosesnya. Bukan terima dari dokumen atau download dari situsnya. Coba download aja dari situs perusahaan kami. Ya, di situ sudah ada prosesnya kok, tinggal di copy paste saja. Bukan begitu. Tapi harus verifikasi proses tersebut. Ya, lihat prosesnya ada atau tidak, beneran atau tidak gitu. Memang dijalankan atau tidak gitu. Nah, kalian bisa tahu nanti seperti yang saya katakan mengantisipasi
ya kemungkinan gagalnya jalannya suatu proses dengan mengamatinya. Bertanya langsung pada proses partisipan atau pelaksananya gitu loh, ngerti nggak? Proses partisipan itu orang yang melaksanakan proses tersebut. Jangan hanya bicara para proses owner itu yang memiliki proses dan mereka kadang tidak menelusuri semua proses. Meskipun mereka tahu keseluruhan proses tapi tidak melaksanakannya serutin dan sebiasa para proses partisipan atau pelaksana lapangan ya. Ini yang mesti kalian antisipasi karena sering terjadi pelaksanaan dari suatu pemetaan dokumen itu hanya melihat dari sisi proses ownernya, tapi dari sisi proses partisipannya sendiri, kalian tidak ajak mereka untuk memberi masukan dan mengusulkan gitu bahkan ya, membantu kalian untuk mencari apa yang perlu diperbaiki dalam proses tersebut. Nah, diskusi itu kemudian dikaitkan dengan apa yang akan dilibatkan, nanti mengarah pada suatu definisi proses bisnis yang lebih kompleks yang kemudian melibatkan keseluruhan dari siklus manajemen proses bisnis. Jadi siklus hidup manajemen proses bisnis itu akan bisa disusun berdasarkan pemahaman yang barusan kita diskusikan tadi. Ya, setidaknya ada 3 kelompok proses tadi kan. Tadi sudah terlihat jelas dalam generic value chain ya. Dan sudah dibantu oleh Michael Porter, setidaknya proses itu ada 2 yang saling terkait, proses inti yang dijalankan ya atau primary process atau core process yang kemudian di sini bisa dilihat di dalamnya ada 2 jenis ya, transaksional proses itu proses yang mengingatkan ada suatu kegiatan tukar atau jual beli gitu ya, tukar saling bertukar gitu ya antar pemilik proses. Dan ada suatu proses yang terjadi karena jalannya proses yang sebelumnya, jadi proses yang dikembangkan development proses. Nah, semuanya membutuhkan dukungan. Jadi proses itu membutuhkan bantuan teknologi informasi, yang membutuhkan penanganan yang bisa dikerjakan dengan bantuan komputer umpamanya. Ya, butuh bantuan pendanaan, pembiayaan, ya itu juga penting ya. Atau mungkin juga perlu disertai dengan pihak yang mengerti tentang bagaimana legalitas, ya, formalitas dari suatu ada legalitasnya gitu ya. Ya, sehingga kita tahu bahwa pelaksanaan dari suatu kegiatan itu tidak sekedar ada, tapi memang disiapkan dengan mempertimbangkan semua unsur yang diperlukan. Dan terakhir jangan lupa adalah masalah tata kelola. Jadi ada proses governance-nya. Nah, proses governance-nya ini dijalankan terkait dengan fungsi manajemen. Jadi ada yang disebut juga ini proses manajemen ya, karena ada yang memiliki tanggung jawab terhadap tugas memantau, mengawasi, memastikan, mengendalikan, dan terakhirnya jangan lupa mengevaluasi dari seluruhan proses tadi. Nah, diskusi kita adalah justru ketersediaan sumber daya ini yang bisa menjalankan. Nah, sebelum kita masuk detail lebih jauh terkait dengan hal tersebut, di sini ada contoh proses yang bisa ditemui. Ya, contohnya order to cash. Jadi kalian pesan dulu kan, untuk melakukan pembelian, itu ya disebut dengan order to cash. Jadi kalau mau kalian lihat banyak aplikasi, tentu saja harus pesan dulu suatu produk untuk bisa melakukan pembelian. Kalau tanpa memesan kita tidak tahu berapa mesti harus dibayar kan. Ini juga terjadi demikian. Jadi kita melakukan order ke suatu produk yang ingin kita beli, kemudian baru tentukan berapa harus dibayar. Banyak kan bayar itu cash, tunai ya. Ada juga yang non tunai juga, bila di mau ya dipilih itu juga bisa juga gitu ya. Ada banyak pilihan cara pembayaran. Nah, yang kedua adalah quote to order. Jadi kita mesti memilih berapa banyak yang ingin dibeli, berapa harganya, bahkan ada jenis warna, bentuk atau jenis yang hampir mirip-mirip gitu ya. Itu yang kita sebut dengan quote tadi ya. Kita buat detail produk apa yang ingin dibeli sebelum akhirnya kita memutuskan untuk memesan. Berikutnya adalah procure to pay. Jadi sebelum membayar, kita pastikan dulu cara metode untuk memastikan bahwa pembayaran itu bisa terjadi seperti apa. Tadi kan sudah saya katakan bisa juga melalui pembayaran tunai, ya atau pada saat barang datang baru dibayar, atau juga kita memilih pembayaran non tunai, ya tidak tunai, ya menggunakan jasa pembiayaan dari lembaga pihak ketiga. Ya, yang keempat adalah yang terkait dengan jasa. Biasanya kita harus memunculkan suatu apa yang ingin kita layani. Ini contohnya di jasa konsultan hukum ya.
kita mesti punya suatu bahan yang butuh bantuan hukum. Makanya ada masalah konflik terkait dengan pemilikan akte lahan, ya, umpamanya gitu ya. Ada orang yang mengaku mengklaim punya sertifikat saham yang seharusnya kita miliki, umpamanya. Nah, itu kan suatu isu. Jadi pemilikan saham akte pemilikan tanah ternyata bisa double. Itu jadi masalah hukum. Nah, kita bawa ke ranah hukum dengan melibatkan pihak pemberi jasa konsultasi hukum, ya, dan yang bisa mewakili kita sebagai kuasa hukum dalam hal ini, gitu ya. Itu ada juga. Sehingga yang kita mesti harus pertimbangkan di sini adalah sungguhnya suatu cara yang sudah diantisipasi sebelumnya, dan untuk itu proses-proses yang umum biasa terjadi ini jadi tidak terlalu membingungkan dan tidak terlalu unik buat kalian semuanya. Hampir semuanya terjadi dan rutin kita lewati bersama-sama ketika melakukan aktivitas. Yang terakhir namanya aplikasi, ya. Penyusunan aplikasi, mendaftar begitu ya, formulir untuk menjadi keanggotaan tertentu atau yang terlibat dalam suatu aktivitas tertentu, ya. Kan harus mengajukan pendaftaran diri, siapa kita, kemudian nanti menunggu persetujuan apakah kita setuju untuk melakukan itu atau ikut terlibat dan sebagainya. The application to approval, contohnya. Nah, sehingga muncullah yang lebih jelas gitu. Ketika kita bicara manajemen proses bisnis, akhirnya orang mulai mendefinisikan sebenarnya apa menurut Harmo seperti apa yang lengkap ini sebenarnya Dumas, ya. Dia sudah mengarah ke sana. Yang menarik di sini bukan hanya sekedar pengetahuan yang mesti tapi cara khusus atau resep tertentu yang ini sedang kita teliti di banyak aktivitas yang ada, dan ya menurut kalian juga perlu dilihat langsung dengan tugas-tugas yang saya berikan itu seperti apa cara mereka melakukan proses ini. Jadi jangan sekali-kali kalian mendiktekan atau menentukan harus apa dilakukan di suatu perusahaan, karena perusahaan sendiri sudah tahu apa yang mesti dilakukan gitu. Dan mereka sudah punya cara sendiri untuk melakukan itu. Ya. Yang sisi lain dia suatu bidang disiplin keilmuan sendiri yang akhirnya bahkan perlu menjadi spesifikasi pembelajaran yang khusus juga oleh bidang-bidang tertentu. Nah, karena dari suatu disiplin, apa yang mesti dilakukan itu urutannya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Bukan hanya pengenalan saja kemudian selesai, tapi sudah ada unsur penemuan seperti apa model yang cocok, atau kemudian ketika melakukan analisis dan usulan perbaikan, ya. Kemudian ketika jalankan perbaikan tersebut, cara pengendaliannya, pengukurannya, sehingga proses itu bisa kita ketahui berjalan dengan baik atau tidak, sehingga kita bisa mengusulkan apa yang optimal dari kemungkinan yang bisa dikerjakan saat itu. Nah, umumnya prinsip-prinsip yang dijalankan adalah prinsip-prinsip yang nanti sudah kalian kenal gitu ya. Lebih baik tidak hanya sekedar ada gitu. Ada itu jadi kan mungkin yang paling mudah dulu, bagian tertentu dulu. Padahal mesti yang harus digambarkan adalah level 0, jadi generic value chain-nya Porter itu tadi. Jadi keseluruhan dulu kita pahami, baru kita akan fokuskan bagian tertentu proses mana yang nanti akan perlu ditangani. Itu saja dengan argumen dan data yang tepat. Jangan asal-asalan tunjuk karena mentang-mentang dulu pernah belajar, kemudian kalian lebih suka untuk pendekatan pada bagian subproses tertentu dibanding subproses lain. Bukan begitu caranya, tapi berdasarkan pada data, mana yang urgent, kritis, mana yang perlu kita langsung tangani atau langsung kita perlu lakukan perbaikan yang menyeluruh gitu ya. Jadi tidak asal-asalan gitu. Tidak asal ada aja atau hanya sekedar menyelesaikan akibat dari suatu konsekuensi tertentu, tidak. Tapi sudah terencana dan sudah dipertimbangkan dengan baik. Pertanyaannya sering muncul ada seperti ini ya. Ini mahasiswa juga sering juga ditanya gitu loh, narasumber. Kenapa kita mesti harus bahas proses bisnis di usaha saya? Usaha saya kan sederhana, atau tidak banyak proses yang mesti dilakukan. Apa kalian masih mau pelajari juga? Sebenarnya sih benar juga gitu ya. Benar diklaim seperti itu. Baiknya kalian mencari satu proses yang memang tidak sederhana lagi, ya, cenderung kompleks, tapi
kalian mampu untuk kerjakan karena sudah terpikir apa saja prosesnya, urutannya seperti apa dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi bukan ada yang modelnya atau gambarnya, tapi yang lebih penting lagi adalah menyepakati adanya standar dari suatu proses. Sehingga standar itu bisa nanti membantu kalian merumuskan ada berapa banyak aktivitas yang nanti bisa diusulkan untuk membuat aplikasinya. Dan sebenarnya yang perlu kita rubah adalah mindset kita yang menghendaki bahwa suatu proses itu bisa sudah baik dan tidak perlu diganti, itu salah. Justru yang baik itu malah bisa ditingkatkan untuk jadi buat lebih baik gitu. Jangan merasa puas berhenti udah baik kemudian tidak ada keinginan untuk meningkatkan menjadi lebih baik. Ya ini satu kesalahan cara berpikir dan saya harapkan kalian tidak melakukan itu pula seperti itu. Bagian yang penting di sini adalah kesimpulan dari diskusi yang sudah sebelumnya gitu ya. Kalau kita ingin bicara lebih lanjut tentang penggunaan sistemnya itu kemudian katanya membantu organisasi, produktivitas meningkat, kinerja semakin baik dan sebagainya, itu tidak lepas dari pembahasan proses. Jadi kalau ingin bicara sistem informasi jangan lupa gitu, selalu ada kaitan dengan proses bisnis. Proses bisnis sendiri itu adalah yang penting dan bagi bagian yang sebenarnya eh, seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahwa seringkali membuat sistem itu tanpa keterlibatan proses, padahal salah. Proses itu kan juga menyangkut penjelasan apa saja yang mesti dilibatkan, bukan hanya orang, mesin, semua metode, cara pendekatan lain yang diperlukan untuk bisa menjalankan satu proses. Itu yang mungkin kurang gitu ya. Jadi kalau disebut aplikasi itu melakukan suatu manajemen proses bisnis itu tidak tepat, karena dia bagian dari alat tools untuk menjamin kita menangani suatu proses bisnis dengan baik. Jadi bukan bukan yang melakukan keseluruhan proses bisnis itu adalah aplikasi gitu ya. Saya kira itu saja. Yang menarik lagi adalah orang tidak menyatakan bahwa dia sedang memperbaiki proses, dia justru ingin melibatkan orang dalam setiap aktivitas, katanya begitu ya. Dan yang lebih penting lagi, mereka tidak sadar bahwa yang sedang dibahas untuk diperbaiki itu proses. Ya, yang terburu-buru adalah yang membuat aplikasi yang langsung kemudian minta diterapkan. Karena belum tentu semua dari calon usernya itu mengetahui itu dilibatkan dalam suatu proses. Tiba-tiba sudah jadi aplikasi dan nanti akan dilibatkan masyarakat untuk menggunakannya. Sekaligus uji coba gitu. Ya, intinya adalah lah kok ini kita menggunakan suatu pendekatan yang lebih mengutamakan membuat aplikasinya, softwarenya dulu dibandingkan mengetahui proses mana yang nanti bisa dibantu. Ya saya kira demikian dulu dari saya. Silakan waktunya sesi untuk tanya jawab.